Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di siang hari yang penuh berkah ini Allah masih karuniakan kepada kita semua berbagai nikmatnya, nikmat kesehatan, dan juga yang terpenting adalah nikmat iman dan Islam, sehingga sampai pada hari ini kita masih berada di jalan Allah, yaitu jalan agama Islam, jalan yang diridhoi oleh Allah, dan kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan melanjutkan kajian kita kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia dan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Hadirin rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada siang hari ini, kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah, hadis yang ke-38. Sebelum itu marilah kita terlebih dahulu membuka majelis kita ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita juga hadiahkan suratul Fatihah untuk muallif atau pengarang penulis kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri, atas jasa-jasa beliau yang telah menyusun menulis kitab ini sehingga manfaat ilmunya, barokahnya bisa sampai kepada kita semua dan kita nikmati keberkahan ilmunya tersebut untuk kehidupan kita sehari-hari hingga yaumil akhir. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Semoga Allah jadikan amal beliau ini sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir, juga barokahnya terus mengalir untuk kita semua, pahalanya terus mengalir untuk beliau sampai hari akhir kelak. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita lanjutkan kajian kita hadis ke-38 kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah. Bagi yang memegang kitabnya silahkan dibuka hadis 38 halaman 33 dari kitab. Sebagai pendahuluan, sebagai mukadimah, hadis ke-38 ini membahas tentang penyesalan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah di akhirat nanti, terutama penyesalan kaum kafir atau orang yang tidak beriman kepada Allah ketika melihat bagaimana orang-orang Islam itu kemudian dientaskan dari neraka. Juga membahas bagaimana orang-orang ahli neraka itu menginginkan segera dikeluarkan dari neraka. Ketika Allah sudah memasukkan mereka ke dalam neraka, mereka akan menyesali dan ingin segera dikeluarkan dari api neraka. Langsung saja, al-hadis ats-tsamin wa tsalathun. An Sa'id ibni Abi Burdah an abihi 'anin Nabi sallallahu taala alaihi wasallam annahu qala. Dari Sa'id bin Abu Burdah, dia mendapatkan hadis dari bapaknya, an abihi, bapaknya mendapatkan hadis dari Nabi langsung, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza ijtama'a ahlun nari fin nari wa ma'ahum man sya'allahu ta'ala min ahlil qiblah
Qalal kuffaru lil muslimina alam takunu muslimin? Qalu bala. Qalu fama aghna 'ankum islamukum wa qad syurtum ma'ana finnar. Qalu kanat lana dhunubun fa ukhidna biha. Fasami Allahu ma qalu fa amara bi ikhraji man kana min ahli al-qiblah fa ukhriju falamma ra'al kuffaru dhalika qalu ya laitana kunna muslimin fa nukhraju kama ukhriju. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ijtama'a ahlun nari fin nari wa ma'ahum man sya'allahu ta'ala min ahlil qiblah, ketika nanti di akhirat di neraka itu, ya, ini kita berbicara ketika sudah dibangkitkan hari akhir dan sudah orang-orang yang masuk neraka sudah dimasukkan di dalam neraka. Ketika nanti para ahli neraka itu dikumpulkan oleh Allah dalam neraka, dan di dalam neraka itu nanti bercampur antara orang-orang Islam yang banyak dosanya kemudian diharuskan masuk neraka, juga orang-orang kafir yang tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dicampur di sana, ya. Kemudian ketika mereka berkumpul di neraka itu wa ma'ahum man sya'allahu ta'ala min ahlil qiblah, dan di antara orang-orang yang dikumpulkan di neraka itu terdapat ahlul qiblah. Ahlul qiblah itu maksudnya siapa? Umat Islam yang sholat menghadap kiblah. Artinya ini maksudnya umat Islam, ya. Jadi di neraka itu bercampur antara orang Islam dan orang non-Muslim yang tidak pernah beriman kepada Allah. Nah, saat itulah qalal kuffaru lil muslimina alam takunu muslimin. Saat itulah orang-orang kafir itu bertanya-tanya kepada orang-orang Islam yang masuk neraka. Ya, mereka bertanya-tanya. Apa pertanyaan mereka di sini? Alam takunu muslimin. Mereka terheran-heran dan mereka bertanya, bukankah kalian ini dulu adalah orang-orang Islam? Nah, ini bisa kita maknai sebagai pertanyaan yang memang membuat mereka heran, ya, atau bisa kita maknai sebagai ejekan gitu, dari orang-orang kafir. Ya. Pertama kita maknai sebagai memang mereka heran. Mereka heran kenapa kok orang Islam juga masuk neraka seperti mereka. Kalau orang kafir wajar, kafir masuk neraka gitu. Tapi ini ada juga orang Islam. Nah, kalau kita maknai sebagai ejekan, lo kalau bahasa kita ya, lo orang Islam kok akhirnya masuk neraka juga gitu kan? Ngapain lo jadi orang Islam kalau akhirnya sama aja lo masuk neraka gitu kan? Nah, ini kemudian kita lanjutkan hadisnya. Qalu bala. Qalu fama aghna 'ankum islamukum wa qad syurtum ma'ana finnar. Nah, ini. Kemudian orang-orang Islam tadi, ahlul kiblah itu menjawab, betul, kami dulu adalah orang-orang Islam. Nah, disitulah kemudian orang-orang kafir itu seolah-olah mengejek orang Islam. Qalu fama aghna 'ankum islamukum wa qad syurtum ma'ana finnar. Kalau begitu, buat apa Islam kalian itu dulu, gitu kan? Kalau ujung-ujungnya kalian masuk juga di neraka seperti kami. Nah, mending sama kayak kami dulu, kafir. Kita bebas mau ngerjain apa aja boleh gitu kan. Ujung-ujungnya masuk neraka juga. Kalau ujung-ujungnya kalian masuk neraka, terus buat apa kalian masuk Islam kan gitu. Nah, ini ejekan mereka. Itu yang akan dikatakan oleh orang-orang kafir ketika nanti di neraka. Ya. Qalu kanat lana dzunubun fa ukhidna biha. Tetapi kemudian orang Islam itu menjawab, kami masuk neraka karena dulu selama kami di dunia kami memiliki banyak dosa. Kami melakukan banyak sekali dosa. Kanat lana dzunub. Dzunub itu jamak dari dzanbun ya. Kami melakukan banyak dosa. Fa ukhidna biha, dan oleh karena itu kami dihukum. Ukhidna itu kami dihukum. Dimasukkan ke dalam neraka. Nah, fasami Allahu ma qalu fa amara bi ikhraji man kana min ahli al-qiblah fa ukhriju. Sampai sini dulu. Kemudian lantaran ejekan orang-orang kafir itu, Allah mendengar nih, ya. Allah mendengar percakapan antara orang kafir yang masuk neraka dengan orang Islam itu.
Mendengar ejekan orang kafir, buat apa kalian jadi orang Islam kalau ujung-ujungnya masuk neraka? Maka ketika Allah mendengar itu, Allah pun memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan orang Islam tadi yang masuk neraka. Fa amara man kana min ahlil qiblah fa ukhriju. Allah memerintahkan orang-orang ahli kiblat yang masuk neraka, orang Islam yang masuk neraka, untuk dikeluarkan dari dalam neraka. Falamma ra'al kuffaru dzalika qalu ya laitana kunna muslimin fanukhraju kama ukhriju. Nah, ketika dikeluarkan itulah orang-orang kafir itu menyesal. Mereka iri terhadap orang-orang Islam yang dikeluarkan dari dalam neraka. Nah, disinilah perbedaannya. Kalau orang kafir masuk neraka, mereka tidak akan pernah dikeluarkan dari dalam neraka sampai kapanpun. Mereka kekal abadi, ya, khalidina fiha abada. Mereka akan kekal abadi di dalam neraka. Tetapi orang Islam, ketika Allah sudah merasa cukup menghukum hamba ini, ya, ketika Allah sudah merasa hamba ini sudah mendapatkan hukuman yang setimpal atas dosa-dosanya, maka Allah akan mengeluarkannya. Jadi bedanya di situ. Orang Islam kalau masuk neraka tidak akan kekal abadi. Tapi orang kafir masuk neraka kekal abadi di dalamnya, tidak akan pernah dikeluarkan. Nah, saat dikeluarkan itulah mereka menyesal dan mereka akan mengatakan apa? Ya laitana kunna muslimin fanukhraju kama ukhriju. Oh, seandainya saja kami dahulu menjadi orang-orang muslim seperti mereka, maka kami pasti akan dikeluarkan sebagaimana orang-orang Islam itu dikeluarkan dari neraka. Mereka menyesal, dan penyesalan ini sudah Allah abadikan di dalam Al-Quran jauh-jauh hari, ya. Kita bisa baca surat Al-Hijr ayat 2 itu. Tsumma qara'a Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah membacakan, ketika itu nanti di akhirat Allah akan membacakan surat ini. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu akan banyak berandai-andai, ya. Apa yang mereka katakan? Seandainya kami dahulu adalah orang-orang yang masuk Islam, seandainya kami dahulu adalah orang-orang Islam, maka kami tidak akan kekal abadi di dalam neraka. Nah, itulah penyesalan orang kafir. Maka kita sebagai umat Islam seringkali dinasihati, kalau dalam khutbah Jumat itu pasti nasihatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Wahai orang-orang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan ada garis merahnya. Apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan pernah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini doa kita semua. Karena fatal akibatnya kalau kita sudah menjadi muslim, kemudian kita mati dalam keadaan kafir, tiba-tiba kita murtad keluar dari Islam. Naudzubillah. Akibatnya adalah kita akan kekal abadi di dalam neraka. Maka seterpuruk-puruknya kita, seterjepit-jepitnya kita sebagai umat Islam, jangan sampai kita menggadaikan iman. Sayang sekali kita sudah banyak melihat, ya, orang-orang yang lemah imannya menggadaikan imannya, keluar Islam hanya karena ingin menikah dengan orang yang tidak seiman, hanya karena ingin harta. Itu sudah banyak kasusnya. Nah, itu adalah kondisi-kondisi di mana orang terjepit tetapi kemudian akhirnya harus mengorbankan imannya, mengorbankan keislamannya. Di akhirat nanti orang-orang yang seperti itu akan membayar akibatnya, yaitu berada kekal abadi di dalam neraka, dan mereka pasti akan menyesal. Ini Allah yang sudah bilang. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Allah sendiri yang mengatakan itu. Orang-orang kafir nanti di akhirat akan menyesal dan akan mengatakan, seandainya kami dahulu adalah orang-orang Islam. Selanjutnya, qala an-nabiyyu alaihi salam fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, idza kana yaumul qiyamati yatufu Jibril alaihi salam 4,000 amin
fayasma'u fin nari sauta rajulin min ummati yaqul ya Hannan ya Mannan ya dzal jalali wal ikram. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan pada hari kiamat nanti malaikat Jibril itu akan berkeliling selama 4.000 tahun. Di mana? 4.000 tahun di neraka. Kemudian beliau akan mendengar fayasma'u finnar sauta rajulin min ummati yaqul. Kemudian malaikat Jibril ketika berkeliling itu akan mendengar suara dari umatnya Nabi Muhammad ya di neraka yang merintih dan berdoa kepada Allah dengan ucapan seperti ini, ya Hannan ya Mannan ya dzal jalali wal ikram. Ya. Akan mengatakan seperti itu terus menerus selama puluhan tahun. Ya. Jibril akan mendengar itu. Qala fayati Jibrailu alaihi salam fa yasjudu 'indal arsy fayaqulu ya Rabb asma'u fin nari sauta rajulin minal muslimin yaqulu ya Hannan ya Mannan mundu arba'ina alfa amin. Kemudian setelah malaikat Jibril mendengar ucapan itu, doa dari umat Islam yang masuk neraka itu, ya Hannan ya Mannan ya dzal jalali wal ikram, apa artinya? Ya Hannan ya Mannan. Ya Hannan, wahai zat yang maha lembut, yang maha kasih sayang. Ya Mannan, wahai zat yang maha memberi anugerah. Ya, Al-Mannan itu yang maha memberi anugerah. Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang maha agung, ya, pemilik keagungan wal ikram dan pemilik kemurahan, kemuliaan. Jadi orang itu terus berdoa seperti itu, ya Hannan ya Mannan ya dzal jalali wal ikram. Kemudian Jibril setelah mendengar itu dia kemudian menghadap ke arsy, ya, arsy itu singgasananya Allah, dan bersujud di situ mengadu kepada Allah. Fayaqulu ya Rabb asma'u fin nari sauta rajulin minal muslimin yaqulu ya Hannan ya Mannan. Wahai Allah, sesungguhnya aku tadi di neraka mendengar suara dari hambamu, dari umatnya Nabi Muhammad mengatakan ya Hannan ya Mannan ya dzal jalali wal ikram mundu arba'ina alfa amin. Selama berapa lama dia mengucapkan itu? Selama 40.000 tahun. Ya. Jadi orang itu mengucapkan ya Hannan ya Mannan di neraka selama 40.000 tahun. Naudzubillah. Ya. Artinya apa? Dia di neraka 40.000 tahun. Bahkan lebih mungkin. Tetapi dia mengucapkan itu selama 40.000 tahun. Kita jangan ngebayangkan, ya, di neraka 40.000 tahun, nggak kebayang sakitnya gimana, siksanya di sana. Orang kita kena api rokok aja jerit, ya kan, menghindar. Ini 40.000 tahun di neraka disiksa. Naudzubillah. Ya. Maka jangan pernah kita membayangkan kita mau masuk neraka. Ya. Jangan pernah. Atau kita mau latihan, coba latihan masuk neraka, bakar api, gitu kan? Korek rokok disudutin di tangan misalnya. Jangan pernah. Nggak akan sama. Panasnya api neraka dengan panasnya api di dunia itu tidak akan pernah sama. Bahkan ada yang mengatakan panasnya api di dunia itu hanya sekian 0, sekian persen dari api neraka. Artinya ribuan kali lebih panas api neraka itu dibanding dengan api di dunia. Nah, ini orang ini disiksa di neraka 40.000 tahun. Naudzubillah. Kemudian wa inni a'lamu annahu min ummati Muhammadin alaihi salam wa innaka ya Rabb ta'rifus shadaqah baini wa baina Muhammad. Dan aku tahu wahai Allah bahwa orang yang mengucapkan itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau tahu ya Allah bagaimana persahabatan antara aku dengan Nabi Muhammad. Ya, karena bagaimanapun antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad itu mereka berteman dekat karena Allah mengutus langsung malaikat Jibril untuk mengirim wahyu, untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Setiap wahyu yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad itu pasti melalui malaikat Jibril. Sehingga mereka sangat dekat. Nah, Jibril mengatakan demikian, engkau tahu ya Allah bagaimana dekatnya pertemananku dengan Nabi Muhammad SAW. Wa inni uhibbu an asna'a fi makani Muhammad alaihissalam ma'rufan. Dan aku ingin untuk berbuat suatu kebajikan, suatu kebaikan untuk Nabi Muhammad, ya, wahai Allah.
Wa inna rajulan min ummatihi finnar syafi'ni fihi. Dan aku melihat bahwa salah satu umatnya itu ada di dalam neraka. Oleh karena itu ya Allah, karena aku ingin berbuat baik untuk temanku, untuk sahabatku Muhammad, maka berikanlah aku syafaat. Izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepada orang yang masuk neraka ini. Artinya Jibril ingin menyelamatkan orang yang masuk neraka ini dengan syafaatnya. Fayaqulu Rabbu jalla jalaluh syafa'tuka fihi wa wahabtuhu laka. Kalau begitu, baik, aku izinkan kamu untuk memberi syafaat kepadanya wahai Jibril, ya. Wa wahabtuhu laka fadhhab ila Malik khazinnar. Dan aku serahkan orang ini kepadamu wahai Jibril. Orang yang masuk neraka ini. Oleh karena itu sekarang pergilah kepada malaikat Malik penjaga neraka. Idhab ila Malikin khazinin nar. Pergilah kepada malaikat Malik sang penjaga neraka, wa qul lahu, dan katakan kepadanya, yukhrijuhu laka wa yadfa'uhu ilaika, agar dia mengeluarkan si fulan ini, umatnya Nabi Muhammad ini, dari neraka dan memberikannya, menyerahkannya kepadamu wahai Jibril. Fayati Jibrailu alaihi salam ila Malikin wa yaqulu innallaha ta'ala wahaba li fulanan fa akhrijhu li minan nari wadfa'hu ilayya. Jibril pun segera buru-buru ke menemui Malik di neraka dan mengatakan kepada malaikat Malik, wahai malaikat Malik, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk menyerahkan, untuk mencari fulan, ya, dan engkau diperintahkan untuk menyerahkannya kepadaku dan mengeluarkannya dari dalam api neraka. Qala fayadkhulu Malikun an-nara fayatlubuhu alfa amin fala yusadifuhu fayakhruju Malikun wa yaqul. Kemudian mendengar perintah tersebut, malaikat Malik langsung masuk ke dalam neraka dan mencari orang yang dimaksud itu selama 1000 tahun. Dia putar-putar di neraka tersebut 1000 tahun, tapi tidak mendapatkannya. Di mana nih orang yang dicari ini? Dicari malaikat Malik gak ketemu, ya. Kemudian wa yaqul ya Jibril inna jahannama zafarat zafratan ya'ni ghalat wa ja'alatil hadida kal hajar wan nasa kal hadid falam usadifhu fayati Jibril alaihi salam wa yasjudu indal arsy. Kemudian setelah tidak menemukan itu, malaikat Malik berkata kepada Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya neraka ini sudah sangat mendidih, sudah panas sekali, sehingga besi menjadi seperti batu dan manusia seperti batu juga. Tapi saya tidak menemukan orang yang engkau cari itu. Nah, maka Jibril pun kemudian kembali menghadap Allah, ya, bersujud di arsy dan melaporkan apa yang disampaikan oleh malaikat Malik itu. Wa yaqul ya Rabb lam yajidhu Malikun fa aina huwa fa yaqulullahu ta'ala ya Jibril idhhab ila Malikin wa qul lahu innahu fi wadi kadza wa fi qa'ri kadza wa fi zawiyati kadza wa fi bi'ri kadza. Kemudian malaikat Jibril mengadu kepada Allah, wahai Allah, sesungguhnya malaikat Malik tidak menemukan orang yang engkau perintahkan untuk aku keluarkan itu. Lantas di mana dia letaknya ya Allah? Maka Allah pun menjawab, wahai Jibril, katakan, pergilah kembali kepada Malik dan katakan kepadanya, sesungguhnya orang yang kau cari itu letaknya ada fi wadi kada, di satu lembah ini di dalam neraka, lembah Anu kalau disebut. Wadi kada itu tidak disebutkan, ya, tapi disebutkan di lembah Anu. Kemudian mana tadi? Wa fi qa'ri kada, dan di jurang ini, di jurang Anu. Jadi dalam satu lembah ada jurangnya. Kemudian wa fi zawiyati kada, dan ada di ujung dari lembah itu. Kemudian wa fi bi'ri kada, dan juga di dalam sumur Anu. Jadi letaknya itu memang sangat tersembunyi. Sudah di lembah, kemudian di kerak nerakanya, kemudian di pojok dan di dalam sumur lagi letaknya itu. Nah, coba cari orang di tempat itu, kata Allah. Fayaji'u Jibril alaihi salam wa yukhbiru Malikan bidzalika fayadhhabu Malikun ila dzalikal wadi.
Maka Jibril pun segera kembali menemui malaikat Malik dan mengatakan informasi yang disampaikan Allah bahwa si fulan ini letaknya di lembah tadi, nah, di dalam jurang tadi. Dan akhirnya malaikat Malik pun pergi ke tempat yang sudah disebutkan tadi. Fayajidu hunaka mankusan qad ta'allaqat 'alaihil hayyat wal aqaribu wa 'alaihil aghlal was salasil. Kemudian malaikat Malik menemukan orang itu dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Bagaimana kondisinya? Terbalik badannya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, dan dia dikerubuti oleh ular dan kalajengking. Ya, dikerubuti, al-hayyat itu ular, wal aqarib kalajengking. Seluruh tubuhnya dikerubungi ular dan kalajengking, wa alaihil aghlal was salasil, dan dia juga dirantai dan juga dibelenggu badannya itu. Oh, sudah dibalik, ya, kepala di kaki, kaki di kepala, dirantai, ya, dibelenggu, dikerubuti ular dan kalajengking. Naudzubillah. Fayakhudhu Malikun torfan minhu wa qad sara kal fahmi. Kemudian Malik mengambil salah satu anggota tubuhnya, mengangkat dia. Ketika diangkat itu badannya sudah kal fahm. Fahm itu apa? Arang. Sudah jadi seperti arang. Naudzubillah. Faham itu arang. Jadi ketika diangkat oleh malaikat Malik, dia sudah gosong badannya itu, tapi dikerubuti oleh tadi kalajengking. Kemudian wa yuharrikuhu wa yajurruhu ila nafsihi fatasqutu anhu al-hayyat wal aqarib. Dan setelah diangkat gini, diangkat salah satu anggota tubuhnya, misalnya diangkat kakinya begini, digerakkan oleh malaikat Malik. Akhirnya apa? Rontok semua kalajengking dan ularnya tadi. Naudzubillah. Thumma yuharriku thaniyan fatasqutu anhul aghlal wasalasil. Digerakkan lagi kedua kalinya, akhirnya apa? Lepas semua belenggu dan rantai yang mengikat dia. Fayatawajjahu ila Malik fayaqul aji'tani litazidani fil adzabi am litunjiyani. Kemudian setelah orang ini kemudian terlepas talinya, terlepas kalajengking dan ular-ularnya, dia bertanya kepada malaikat Malik, wahai malaikat Malik, apakah engkau datang untuk menambah siksaku atau datang untuk menyelamatkanku? Nah, jadi jangan salah, orang yang masuk neraka itu nggak pernah mati loh. Jadi baik orang masuk surga maupun neraka itu nggak akan mati, ya, nggak akan mati. Orang yang hidup di surga itu juga tidak akan mati. Orang yang di neraka juga nggak akan mati. Jadi begitu mereka akan mati, dihidupkan kembali oleh Allah. Sehingga apa? Sehingga dia terus merasakan siksa, terus merasakan rasa sakit. Karena kalau dia mati, dia nggak merasakan sakit. Makanya orang ini meskipun dia gosong, dia nggak mati, dia masih merasakan sakit. Dan ketika dia ini sudah terlepas ikatannya, dia bertanya, dia bertanya dengan penuh rasa putus asa, wahai malaikat Malik, apakah engkau datang untuk menambah siksaku atau engkau datang untuk menyelamatkanku? Fayaqulu la a'lam bidzalik ghairu anna Jibril yantadhiruka fayakhudhu biyadihi wa yadfa'u ila Jibril. Saya tidak tahu wahai hamba, tetapi hanya saja Jibril menunggumu, dia mencarimu dan dia memerintahkanku untuk mencarimu dan menyerahkanmu kepadanya, ya. Fayakhudhu Jibril biyadihi wa ya'ti bihi ila saqil arsh wa la yamurru bihi ala ahadin illa wa yaqul. Kemudian orang itu pun diserahkan oleh malaikat Malik kepada malaikat Jibril, dan oleh Jibril digandeng, ditarik ke mana? Ke bawah arsy, ya. Ke kaki arsy, ila saqil arsy, ke kaki arsy-nya Allah. Dan ketika ditarik itu, digelandang ke arsy-nya Allah itu, dikeluarkan dari neraka, tidak ada satu orang pun yang melihatnya, kecuali orang itu pasti akan mengatakan, hadza fulanun kana fi jahannama arba'ina alfa amin. Kecuali pasti orang itu akan mengatakan, itu kan si fulan yang masuk neraka selama 40 tahun itu. Nah, gitu. Ya, jadi tetangga-tetangganya, ya, 40.000, ya, arba'ina alfa amin, ya benar. Jadi tetangga-tetangganya di neraka itu pasti mengatakan, itu kan si fulan yang udah 40 tahun itu tinggal di sini, gitu kan. Nah, 40.000 tahun di neraka.
Fayaqumu ma'a Jibril 'indal 'arsy fayaqulullahu ta'ala lahu ya 'abdi alam yakun kalami baina adhhurikum. Kemudian dia berdiri di bawah arsy itu bersama Jibril menunggu perintah Allah, menunggu firman-Nya Allah. Kemudian Allah pun berkata, ya 'abdi alam yakun kalami baina adhhurikum. Wahai hambaku, bukankah kalamku, yaitu Al-Quran, sudah ada pada kalian, sudah ada di tengah kalian. Kemudian, alam ab'ath ilaikum ar-rasul, bukankah aku juga sudah mengutus Rasul, yaitu Nabi Muhammad. Alam ya'murkum ar-rasul bil ma'ruf wa alam yanhakum 'anil munkar. Dan bukankah Rasul itu sudah menyeru kepada yang ma'ruf dan menyeru untuk meninggalkan yang mungkar. Nah, ditanya oleh Allah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian fayaqulu bala ya Rabb ghairu anni zalamtu nafsi fa'taraftu bidzanbi faghfirli ya Rabb bihaqqi ma ana qultu 40 alfa amin finnar ya Hannan ya Mannan. Betul ya Allah, Engkau sudah menurunkan Al-Quran, Engkau sudah mengutus Rasul, dan Rasul itu pun sudah menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada hal yang mungkar. Tetapi aku menzalimi diriku sendiri ya Allah. Aku banyak berbuat zalim, aku banyak berbuat maksiat, dan oleh karena itu aku mengakui semua dosa-dosaku ya Allah di hadapan-Mu. Ya. Faghfirli ya Rabbi haqqi ma ana qultu 40 alfa am. Oleh karena itu ampunilah dosaku wahai Allah dengan hak, demi kebenaran apa yang aku ucapkan selama 40.000 tahun di neraka. Ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Dirayu seperti itu Allah, ya. Jadi orang ini mengadu kepada Allah, betul wahai Allah, aku memang berbanyak dosa, aku memang berbuat zalim selama di dunia, tetapi dengan kemuliaan-Mu, dengan perantara apa yang aku ucapkan selama 40.000 tahun di neraka, yaitu ya Hannan ya Mannan, maka perkenankan aku, ya, ampunilah dosaku. Maka dengan rayuan yang seperti itu, tidak mungkin Allah tidak akan mengampuni dia, karena Allah adalah zat yang maha pengasih, zat yang maha pengampun, ya, Ghaffar, ya Ghaffar ya Dzal Jalali wal Ikram. Zat yang maha pengampun tidak akan mungkin tidak mengampuni hambanya yang meminta ampun. Maka Allah pun menjawab, ghafartu laka wa wahabtuka li Jibril wa a'taqtuka minan nar bi syafaatihi. Aku ampuni engkau wahai hambaku, dan aku serahkan engkau kepada Jibril, dan sudah aku lepaskan engkau, aku bebaskan engkau dari neraka dengan syafaatnya. Syafaat siapa? Syafaat Jibril. Jadi Allah pun mengampuni dia dan diserahkan kepada Jibril dan dimerdekakan, dilepaskan dari api neraka lantaran syafaat dari malaikat Jibril. Dan syafaat malaikat Jibril ini diperoleh karena kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi secara tidak langsung orang ini juga mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi berbahagialah kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad. Karena di akhirat nanti, ya, kita pasti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya, walaupun tidak langsung dari beliau, mungkin dari malaikat Jibril, mungkin dari ulama-ulama yang kita muliakan, guru-guru yang kita ikuti. Mereka semua bisa memberikan syafaat. Qala fayadhhabu bihi ilal jannah wa yaghsiluhu. Ya, ini bukan wa yughsiluhu. Wa yaghsiluhu bima'il hayah wa ma'il kautsar. Maka kemudian setelah itu malaikat Jibril membawanya masuk ke dalam surga dan mencucinya, ya. Jadi orang ini dicuci, dibersihkan oleh malaikat Jibril dengan apa? Bima'il hayah, dengan air kehidupan. Wa ma'il kautsar, dan air dari telaga Kausar, telaganya Nabi Muhammad SAW. Fatadhabu anhu sima, ini bukan siyama ya, sima. Ya, ini salah ini. Sima itu apa? Sehingga akan hilang daripadanya tanda-tanda. Sima itu tanda-tanda ahlin nar. Sehingga bekas-bekas
tanda ahli neraka itu akan hilang semua dari dia. Yang tadi gosong di azab di neraka, digigit kalajengking, digigit ular, itu udah hilang semua. Jadi sudah dibersihkan oleh malaikat Jibril dengan air kehidupan dan air dari telaga Kausar. Fayudkhiluhul jannah ba'da dzalika, dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Wa yusallimu ala Muhammad alaihi salatu wassalam wa yaqulu ya Muhammad sana'tu fihi makanaka sani'ah. Kemudian malaikat Jibril pun mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, ya, mengucapkan sholawat dan salam dan mengatakan kepada beliau, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, apakah aku sudah membuat suatu kebaikan untukmu? Nah, dengan membawa umatnya tadi ke hadapan beliau, kemudian Jibril mengatakan, wahai Muhammad, apakah aku sudah berbuat suatu yang baik untukmu? Karena ini pertemanan dia. Jadi seorang teman yang baik itu selalu memberikan hadiah yang baik untuk temannya. Kita kalau berteman dengan seseorang, berteman dengan baik dengan seseorang, pastikan kalau kita berkunjung membawa hadiah yang baik untuknya. Nah, ini juga Jibril menemui Nabi Muhammad dengan membawa suatu hadiah, yaitu umatnya yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian apa jawab Nabi Muhammad? Naam, iya, engkau telah berbuat baik untukku, wahai Jibril. Wa fil hadis annal Hasan al-Basri qala Allahumma ja'alni mimman yanju minha ba'da arba'ina alfa amin in kana la budda min an adkhula bi syu'mi dhanbi. Dalam hadis yang lain, Imam Hasan al-Basri ini seorang tabi'in, ya. Jadi generasi setelah generasi sahabat. Jadi beliau ini tidak bertemu dengan Nabi Muhammad karena tabi'in, Hasan Basri itu. Hasan Basri salah satu makalah ungkapannya yang paling terkenal itu apa? Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Nah, ini bukan hadis ya. Ini adalah ungkapan Hasan al-Basri. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia terlaknat. Ya kan? Barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka dia merugi, dan seterusnya. Nah, itu bukanlah hadis tapi ungkapan Hasan al-Basri. Tapi orang kadang salah menilai bahwa itu hadis. Ternyata bukan. Itu qaulnya Hasan al-Basri. Nah, Hasan al-Basri ini seorang tabi'in yang hidup setelah masa sahabat. Kemudian dia mengatakan, Allahumma ja'alni mimman yanju minha ba'da arba'ina alfa amin in kana la budda min an adkhula bi syu'mi dhanbi. Seorang tabi'in yang soleh, Hasan Basri, yang dikenal sebagai ulama yang besar, yang insya Allah juga masuk surga, husnul khotimah, itu masih berdoa seperti ini. Allahumma ja'alni, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selamat dari api neraka selama 40.000 tahun. In kana la buddali min adkhula bi syu'mi dhanbi. Jika memang aku harus menjadi bagian dari orang-orang yang masuk neraka karena dosa-dosaku. Jadi ini adalah salah satu wujud kerendah hatian seorang ulama, ya, seorang sahabat besar Hasan al-Basri. Meskipun mungkin dia orang yang soleh, tetapi dia tetap berdoa. Dia khawatir di dalam hatinya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang selamat dari api neraka setelah memasukinya selama 40.000 tahun. Jika memang aku harus masuk neraka karena dosa-dosaku, ya Allah. Nah, ini bentuk kekhawatiran bahwa setiap orang itu tidak ada jaminan bahwa kita akan masuk surga. Yang mendapat jaminan masuk surga itu hanya Rasulullah SAW dan orang-orang yang memang diberitahu oleh Rasulullah dia dijamin masuk surga, yaitu apa? Yang disebut dengan al-mubasysyarin bil jannah, al-ashr al-mubasysyarin bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Itu yang mendapatkan jaminan. Sementara kita semua tidak ada jaminan bahwa kita ini masuk surga. Tetapi, nah ini pentingnya. Tetapi meskipun kita tidak ada jaminan untuk masuk surga, kita tidak boleh putus harapan, tidak boleh putus pengharapan akan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang lebih penting. Ya. Jangan sampai kita terlalu takut
dengan azabnya Allah, sehingga kita mengesampingkan ampunan sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nggak boleh. Hasan Basri meskipun dia takut masuk neraka, ya, tetapi dia tidak putus harapan bahwa ampunan Allah itu jauh lebih luas dibanding dosa-dosa yang kita lakukan, bahwa rahmat Allah itu jauh lebih luas dibanding dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, makanya Allah itu selalu mengedepankan sifat Rahman dan Rahimnya dibanding sifat apa? Sifat maha keperkasanya, maha apalagi, maha mengazabnya, maha dan lain sebagainya. Ya. Asmaul Husna itu diawali dengan apa? Ya Rahman, Ya Rahim, maha pengasih, maha penyayang. Ya. Bismillah diawali dengan apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa tidak dipakai oleh Allah asma-asma yang lain? Misalnya Al-Jabbar, Al-Qahar dan lain sebagainya. Ya, zat yang maha perkasa, maha memaksa dan lain sebagainya. Tapi Allah mengedepankan itu. Ya. Al-Fatihah juga dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Lagi-lagi itu. Jadi ini seolah-olah Allah ingin membuktikan, ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa sifat Rahman dan Rahimnya Allah, sifat kasih sayangnya Allah itu jauh lebih luas dibanding sifat murkanya, dibanding seluruh dosa-dosa kita. Kalau kita penuh dosa, kalaupun kita penuh maksiat, tetapi kalau kita bertaubat, kalau kita kembali kepada Allah, Allah pasti akan mengampuni kita. Nah, ini yang perlu kita catat. Demikian mungkin yang dapat kita sampaikan. Jadi pelajarannya adalah bahwa kita jangan sampai menjadi orang-orang yang menyesal di akhirat nanti karena kita menjadi orang yang kafir. Jadi kalau kita sudah menjadi orang-orang Islam, pertahankan keislaman kita sampai kapanpun dan dengan cara apapun. Juga anak cucu kita, jangan sampai anak cucu kita ini terjerumus ke dalam hal-hal yang dapat menggoyahkan iman mereka. Terus perkuat anak cucu kita keislamannya. Jangan sampai, naudzubillah ya, ada dari garis keturunan kita yang kemudian menjadi orang yang murtad. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai. Caranya seperti apa? Ya didik mereka dengan didikan agama. Ya. Jangan hanya duniawi terus. Kalau kita kejar duniawi, lama-lama mereka akan berhubungan berada di lingkaran orang-orang yang non muslim misalnya, sehingga goyah imannya, diajak ke gereja, diajak macam-macam, akhirnya masuklah mereka, lock out kalau bahasa sekarang ya, lock out. Jangan sampai. Maka kita berdoa ya, jangan sampai kita dan anak cucu kita menjadi orang-orang yang keluar dari Islam. Pertahankan keislaman kita, dan kalaupun kita harus masuk neraka, maka kita berdoa, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Perbanyak ucapan tadi yang diajarkan oleh Rasulullah, ya Hannan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Nah, itu ucapan yang sangat bagus kalau kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian apa yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat ridhonya, keberkahannya terhadap apa yang telah kita pelajari dan kita kaji hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rahmat maghfirah untuk kita dan manfaat untuk anak cucu kita sampai yaumil akhir kelak. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup majelis kita pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin ya. Terkait hal tadi ada satu ayat yang terus wajib kita renungkan, yaitu apa? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi tugas kita menjaga diri kita, melindungi diri kita dan keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita ini menjadi ahli neraka juga. Jadi kita masuk surga itu jangan sendirian, keluarga kita harus kita lindungi. Sekolahkan mereka ke sekolah yang baik-baik, yang melindungi mereka dari potensi-potensi yang dapat membawa mereka terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya keluar dari Islam dan lain sebagainya.
Orang Islam sekolahkan di sekolah Islam, jangan sekolahkan sekolah Katolik, Kristen dan lain sebagainya. Ya, itu harus. Karena banyak orang tua yang tidak berpikir seperti itu. Anaknya Islam disekolahkan di sekolah Katolik, Atma Jaya dan lain-lain, banyak itu. UKI, jangan sampai. Ya. Demikian yang dapat kita sampaikan. Kita tuntas. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Jazakumullah khairan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.